harus ada ilmu yang kita dapat ketika kita mengikuti organisasi kayak gitu. Benar. Jadi ilmu itu bisa jadikan bekal teman-teman untuk bisa merambah ke jenjang selanjutnya. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Abal-abal. Abal-abal bolan, sementing Jose jomblo. Lu bocor. Bocor mas, langsung dibully sampai awal. Aduh, ini saya berat sekali. Ya. Sahabat, hari ini saya juga sangat bahagia lagi. Ini kedua kalinya Mas Alvin saya dihempit oleh dua rekanita cantik, rekanita kece. Ya, Masya Allah. Kali ini saya berhasil mendatangkan dari pengurus cabang Kabupaten Tegal, IPPNU kok Ibnu. Kayak setelah kemarin kita berhasil mendatangkan pimpinan cabang, hari ini saya kedatangan tamu dari cabang, rekanita Dwi Sangit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Soleh. Matur nuwun sudah memanggil kita ya. Sangat dengan senang hati kita datang ke sini untuk bisa menyampaikan beberapa motivasi. Iya. Seperti itu. Nanti saya mau tanya-tanya, tapi saya juga harus menyapa kader IPP juga di sebelah kanan saya ada rekanita Zahra. Zahra bener ya? Iya benar. Zahra sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Bapak Soleh. Iya, Bapak Soleh mah. Sampai kalau mengajari sesuatu itu yang baik-baik, belum masih muda segini sudah dipanggil Bapak. Masih jomblo juga. Iya. Ini Monggo rekanita monggo. langsung promote. Astagfirullah. Boleh. Kabar gimana Mbak Sangit? Kabar? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Iya. Full. Alhamdulillah masih Full ya. Iya. Ini sahabat, saya memang keterbiasaan memanggil rekanita bukan nama panjangannya, cuman Sangit cukup di situ karena memang saya juga kenal Mbak Sangit itu dari semester awal loh, waktu kuliah ya, sampai sekarang. Jadi sudah sedikit paham tapi belum banyak, makanya hari ini saya datangkan guna sharing-sharing tentang kondisi dan situasi tentang belajar itu di Kabupaten Tegal. Gitu. Apa lagi sibuk apa ini di bulan-bulan ini? Kalau di PC ini? Ya di PC di rumah ataupun pribadi. Kalau di rumah mah sebenarnya karena tahun kemarin itu kan aku sibuk banget di PC karena baru jadi sih. Lah tahun ini saya pengen memperbaiki nih ibadahku gitu. Iya. Memang sebelumnya nggak baik atau gimana? Iya, maksudnya tahun Ramadan kemarin itu kan hampir nggak pernah di rumah. Jadi tahun ini saya pengen menyelesaikan Ramadan fokus hikmah di rumah. Kita bersama orang tua di rumah. Iya betul sekali. Orang Panjaluk sudah tahu disposisi statusnya dia sudah apa sekarang sudah tahu. Kurang lebih seperti Sudah itu. paham. Iya sudah paham. Kalau Mbak Zahra apa kegiatan di rumah selain aktif di organisasi? Hampir sama kayak rekanita ketua ITA sih. Karena memang tahun kemarin Ramadan on fire terus, On tahun fire. ini lebih fokus pengen di rumah. Berarti melu-melunan, melu-melu ketua. Enggak sih, Enggak. memang paling hanya sibuk kuliah jam ini, bantu orang tua dan kita fokus kalau saya pribadi fokus di rumah lah. Kuliah di mana? Saya kuliah di STK IPN Kabupaten Oh, Tegal. kuliah kebanggaannya warga NU ya. Iya. Boleh ajak teman-teman buat kuliah di situ. Boleh dong, tahun ajaran baru harus jangan lupa daftar di STK IPN Kabupaten Tegal. Ya, nanti langsung ketemu dengan ketua di Sangita gitu ya. Iya. Semester tua. Semester tua. Jadi lebih tua. Iya, nggak usah diwacana, itu nggak usah dibaca-bacakan. Ini saya aslinya heran nih. Iya. Kenapa kok Dwi Sangita bisa jadi ketua PC gitu kan? Iya. Yang saya kenal itu kan di Sangita seperti itu. Lah kok Iya. bisa jadi ketua PC itu gimana perjalanan menuju PC itu? Oh ya, oke. Jadi yang namanya ketua ya, aku itu pernah dimaturi sama senior. Jadi gini, yang namanya ketua itu ibarat ketiban daru.
nggak ada yang tahu nih aku bakal jadi ketua gitu lah. Ada senior juga yang meyakinkanku bahwasanya yang namanya ketua itu salah satu takdir. Emang Zahra tahu Zahra bakal jadi ketua PAC Slawi kan enggak? Iya, iya. Emang saya tahu saya dulu bakal jadi ketua PAC Kramat kan enggak? Jadi yo ketika Allah sudah iya sudah mengamanahkan saya jadi ketua ya harus dijalankan. Awalnya saya berawal dari ranting mas. Berawal dari Ranting. ranting mana? Ranting Munjung Agung. Munjung Agung sing desainnya pinggir laut. Iya betul sekali. Sing sore-sore enak gue pacaran. Enggak gitu, Nggak enak gitu. buat mancing. Oh, mancing. Iya. Tapi enggak mancing keributan ya. Iya. Mancing lawan jenis. Iya, mancing mania. Mancing mania. Itu Terus. terus setelah itu saya berproses di PAC. Awal jadi bendahara PAC. Setelah itu saya di kayak semacam diutus dari PAC untuk masuk ke pengurusan PC. Itu tahun awalnya Mbak Rina ya. Tuh setelah itu saya itu terpesona dengan visi misinya Ketua Rina pada saat itu karena saya ikut Terpesona. Iya. saya terpesona dengan visi misinya Mbak Rina waktu itu pas disampaikan di konferensi Rajkwesi. Jadi ya udah ketika ketua PAC mengamanahkan saya untuk saya khidmat di PC, saya jalankan nih. Dulu sempet ya nggak punya uang kayak gitu, tapi gimana caranya saya harus bertanggung jawab gitu. Ya akhirnya aku tetap jalani ya sesuai dengan air mengalir ya. Saya jalani dan alhamdulillahnya banyak banget ilmu pelajaran yang saya dapat setelah ikut Ketua Rina, setelah ikut babat alas lah, ikut kesana kesini. Jadi pelajarannya itu banyak banget. Kalau misalkan Mbak Rina ngobrol sama siapa kayak gitu, aku cuma dengerin, tapi ada salah satu harus ada salah satu yang aku petik gitu. Itu salah satu jadi bahan motivasi diriku. Gitu. Jadi salah satu orang itu Mbak Rina. Iya itu salah satu motivator hidup saya sih gitu. Terus yang akhirnya kemarin konferensi di Tarup saya nggak tahu. Saya itu cuma matur gini, Mbak Ketua, saya itu pengen memberikan tenaga saya di akhir kepengurusan jenengan karena waktu saya jadi ketua PAC saya nggak aktif. Saya sempet ya jarang ikut agenda PC. Akhirnya aku matur kayak gitu karena jenengan media misioner, saya abadikan nih diriku untuk jadi seksi acara waktu itu. Malahan jadi gitu. Oh, berarti seksi acara malah dipilih. Iya. Nanti kalau pengen jadi ketua PC jadi seksi berarti ada yang terpesona sama Mbak Sangita ini. Apa di kampus juga aktif organisasi? Alhamdulillah saya gabung di PKPT. Aku gabung di PKPT zamannya Mbak Nisa sama jenengan juga. Iya. Ya itu salah satu bagian dari proses saya ya. Gitu. Kalau Mbak Zahra gimana Mbak Zahra? Berawal dari mana nih kok sekarang sudah berada di posisi pengurus cabang? Kalau Zahra sendiri sih memang berawal dari ranting ya. Ranting juga. Iya dari ranting. Ranting mana itu? Dukuringin, Kecamatan Selawi. Iya. Saya berawal dari SMP. Itu awal mulanya memang nggak ada niat sama sekali ikuti PPNU. Plus orang Nggak ada Sufila. sama sekali. Lah terus yang bikin ikut apa? Dulu itu diajak sama guru ngaji. Logikanya saya nggak enak kok mas kayak gitu loh. Ketika diajak sama guru Menolak. saya takdim kayak gitu. Saya ikut. Ternyata setelah diikuti saya baru tahu oh ternyata ini IPPNU. Ya udah saya ikutin aja. Bener kayak tadi ketua ITA mengalir seperti air. Nggak tahu kenapa muncul sendiri kayak gitu loh cinta terhadap IPPNU kayak gitu loh. Ya, berarti rasa cinta itu ada setelah kenal gitu. Iya. Iya. Oke. Harus kenal dulu baru kita bisa cinta. Sampai ke jam kius kenal aku jam ya. Itu konsepnya. Gitu konsepnya masalah. Oh, nggak gitu gitu. sih berawal dari situ terus saya mulai beranjak di PAC. PAC itu 2017 itu memang benar-benar saya dan senior pembina itu benar-benar babat alas Selawi karena PAC Selawi itu baru. PAC Selawi baru. Baru. PAC Selawi kan domisilinya
Ya di Iya. Kabupaten di tengah-tengah Iya, masuk-masuk. tapi baru Mas, karena kita memang vakum. Betul. Oh, dulunya sempat Iya, ada. kita dulu ada tapi Betul. vakum dan baru aktif kembali 2017. Dan itu memang benar-benar butuh apa ya? Kayak tenaga ekstra. Kita babat alas. Alhamdulillah didampingi sama pembina yang selalu support. Ada Mbak Ulfi. Itu memang ya saya berlima waktu itu benar-benar support lah sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah PAC Selawi bisa bangkit lagi. Oh. Berarti itu terus saya berproses di PAC 2017-2019 saya di Departemen Kaderisasi. 2019 saya diamanati sama ketua demisioner untuk melanjutkan perjuangannya jadi ketua PAC. Gitu. Itu juga dulu satu periode. Iya, satu periode Salam dong. tuh buat teman ataupun rekan kita seperjuangan. Salam-salam, nggak apa-apa. Salam ya buat rekan dan rekanita PAC IPNU PPNU Kecamatan Selawi nih dari 2017 sampai 2019. Tetap semangat IPPN Unan. Apapun kegiatan kalian, insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mbak Sangit, sekarang sudah menduduki nomor posisi paling penting ya di PPNU. Iya. Tentunya kan mengikuti kaderisasi tertentu. Iya. Jenjang kaderisasi Mbak Sangita itu apa ini sampai sekarang jadi ketua? Kalau jenjang kaderisasi formal ya, Ya. Mas. Kalau jenjang kaderisasi formal, Makesta. Oke. Lakmut. Lakmut sudah. Sudah. Lakmut itu waktu itu di PAC IPNU PPNU Kecamatan Adiwerna. Iya. Alhamdulillah aku benar-benar sampai saat ini berterima kasih banget sama Adiwerna, salah satu tempat berprosesku juga. Iya, benar. Yang bisa mengantarkan aku sampai sekarang ini ya. Terus Lakut juga Lakut kemarin sudah. alhamdulillah Di mana? di Rumdin. Lakut kemarin di Rumdin 2021 bulan Februari. Sebelum jadi ketua. Sebelum jadi ketua, aku Lakut dulu. Apa itu sudah mewacanakan Enggak. siap-siapan melu ketua Lakut kita? Iya. Enggak Iya. gitu konsepnya. Saya tidak tahu. Iya kan biasanya posisi tertentu harus persiapan dari awal, enggak termasuk gitu berarti. Enggak, karena kalau Lakut itu kan salah satu jenjang pengadilan formal yang harus kita selesaikan gitu. Jadi visi misiku ya saya pengen menyelesaikan jenjang pengadilan formal dulu nih gitu. Ya salah satunya kita mengikuti Lakut Makasta di mana Makasta? di PKPT. Kapan sih? Kayak nek lalen aku. Tahun berapa ya? Ader. Iya. Oh, iya. Iya kayak Mas Soleh pertama. Oh, iya, Mas Soleh iya, anak itu. Mas Soleh Marzuki ya. Iya. Berhubung yang duduk di kanan dan kiri saya ini memang masih sedikit semua. Ya, jadi memang pembahasannya enggak jauh lari dari Jauh-jauh. sedikit. Gitu. Iya betul. Halo Mbak Zahra, gimana jenjang kaderisasi yang sudah pernah ditempuh ataupun yang akan ditempuh? Kalau Zahra sendiri sih dari Makesta tentu dong pasti karena kan Wajib. kita harus Pingpira, apa, Makasta dulu Pingpira, ya, Makasta Pingpira. Satu Makasta kali, dua kali, saya loh. Oh. Makasta 2 kali dan alhamdulillah sudah mengikuti Lakmut juga. Saya Lakmut di Balapulang. Jadi Balapulang itu pas seduluran lawas lah. Kita udah apa ya? Bahkan sebelum di PAC, sebelum merambah jauh ke sana-sana sudah kenal sama teman-teman di Balapulang. Balapulang. Kita seperjuangan lah. Berkat kayak gitu. Lakmut, berkat Iya, Lakmut. berkat Lakmut. Dan ini apa ya, minta doanya aja insya Allah mau melanjutkan di pengkaderan Lakut. Di mana? Ya, nanti kita belum masih ada. mencari Oh, lah. masih mencari. Iya, masih mencari. Berarti sudah mempersiapkan kader gitu ya? Gitu. Enggak gitu Oh, lah oke, gitu. oke. Kan memang harus apa ya, pendidikan formal pengkaderan itu harus prakat. Berarti kayak gitu. pengurus cabang Dong. diwajibkan untuk Lakut semua, Lakmut apa enggak? Lakmut, Mbak, paling Lakmut. enggak, Paling- harus Lakmut. Rekomendasi untuk menjadi ketua? Kalau itu kan diserahkan sama Forum. saat tartib, saat Saat tartib sidang. Oke. Minimal lancang-lancang lah pokoknya. Iya, kalau Sama kemarin sekali. Lakut memang. Oke, saya mau bertanya selanjutnya ini terkait dengan program-program kerja dari PC IPPNU. Oh, siap. Nah, itu program kerjanya apa Mbak Sangit yang sudah dilaksanakan dulu? Oh iya, oke. Sudah Jadi dilaksanakan. yang sudah dilaksanakan Ya. ya Pak. Jadi saat ini bulan Ramadan juga kita punya program kerja namanya IPPNU Series. Apa? IPPNU Series. IPPNU Series. Iya, Kayak itu- film Korea Series ya. Ramadan series. Apa? Itu apa? Itu apa? Itu salah satu program kerjanya dakwah
Jadi di situ terdapat 3 agenda. Yang pertama itu tentang ngaji. Kita kan masih semi-semi pandemi ya. Jadi kita ngajinya masih virtual. Terus yang kedua itu ada Rekanita Talk. Itu salah satu kayak semacam diskusi kita untuk memperingati Hari Kartini nih. Kita kan perempuan harus memperingati Hari Kartini. Hari Kartini kapan sih? Tanggal 21 1 April dong. Please deh. Masa lupa. Tanggal lahir TP Kelalen kok. Terus satunya itu ada IPPNU Peduli. Jadi saya pengen menyadarkan teman-teman bahwasanya ada adik-adik ataupun anak-anak yang perlu kita rambah, yang perlu kita ketahui bahwasanya mereka juga butuh nih support system dari kita, walaupun kita sekedar sharing. Apa kepada siapa itu? Betul. Nanti kita akan terjun ke panti asuhan binaan Muslimat NU yang ada di Kali Kangkung ya. Iya, ada di Kali Kangkung. Isinya ngapain? Di situ yang pertama biasa kita itu hotmail Quran. Karena pas momentumnya dengan nuzulul Quran. Terus yang kedua itu nanti kita bukber bersama. Dan yang ketiga nanti kita games, kuis, sama kita sharing. Kita pengen menguatkan teman-teman. Teman-teman juga setelah misalkan nih keluar dari situ juga harus punya bekal yang bisa menguatkan diri sendiri kayak gitu. Jadi jangan ketergantungan dengan orang lain kayak gitu. Mereka kan juga butuh support sistemnya kita, supportingnya kita butuh sekali. Gitu. Program apa yang sekarang mau dijalankan, apa lagi? Program unggulannya apa? Kalau program unggulan, alhamdulillah kemarin itu sekitar bulan Maret ya, Nduk. Iya, itu Maret. Kita sudah meluncurkan bahwasannya ada program unggulan kita namanya Ruang IPPNU. Di dalamnya apa? Di dalam ruangan itu apa? Siapa? Ruang IPPNU itu salah satu program dari bidang LKPP, Lembaga Konseling Pelajar Putri. Konseling. Bahas konseling nih ya. Curhat ya, pemikiran ya tentang permasalahan dengan kejombloan, oke, masuk. Gak gitu, Pak. Gitu lagi. Tentunya tentang organisasi ya. Organisasi. Kita jadi pastinya banyak sekali teman-teman PAC, ranting, Mbak. Aku ada masalah kayak gini nih, solusinya gimana ya? Lah, kita bisa mengarahkan nih, silakan bisa ke LKPP, ke Ruang IPPNU. Kita pengen merangkul IPPNU lewat Ruang IPPNU. Selain itu juga di sela-sela tentang kita bahas konseling, permasalahan apa yang ada, kita juga diskusi. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Kemarin sudah dilaunchingkan, tinggal jalannya saja. Oh, berarti belum ada orang yang masuk? Belum. Barangkali pengen. Daftar pertama maksudnya itu pendaftaran. Orang yang dibuka pesertanya khusus IPP atau khusus untuk semuanya? Yang paling kita khususkan IPPNU. Iya, pastinya. Tapi untuk semua nggak apa-apa. Iya, it's okay. Kita welcome aja. Kita welcome. Tapi yang konseling itu IPP. Yang konseling IPPNU. Tapi tenang aja, walaupun IPPNU beliau itu lulusannya sosiologi. Jadi pasti bisa menyelesaikan masalah. Daftarkan langsung nama saya. Siap. Nomor pertama. Mbak Zulfi. Oke, itu yang keren sekali, ada ruang IPPNU yang di dalamnya mengisi tentang konseling dan sebagainya, permasalahan baik pribadi maupun di organisasi gitu ya. Terobosan sangat keren. Semoga ada manfaat. Amin ya Allah. Ya, terutama dari Mbak Zahra, ini programnya apa? Jenengan kan di amanah posisinya tadi wakil ketua 4 bidangnya. Saya megang 3 bidang. Akeh teman telu. Iya. Jadi di hebatnya IPPNU gitu, Pak. Hebatnya IPPNU, Mas. Telu ya. 1 wakil 3 bidang. Oh, apa saja itu? Saya megang bidang lembaga dakwah. Yang programnya saat ini lagi berjalan. Jadi lagi on fire ini. Apa dakwah isinya apa? Tadi Ramadan series. Ramadan series yang dijelaskan. Terus saya juga di lembaga Jarkominfo. Terus yang terakhir itu ada di lembaga ekonomi. Jarkominfo apa programnya Jarkominfo? Jarkominfo sendiri kita lebih merambah ke kader ya, Mas, kayak gitu. Jam ini kan kita masuk ke bidang milenial nih, kayak gitu, dunia milenial. Jadi kita juga pengen punya kader-kader yang mereka bisa main digitalisasi nih, kayak gitu. Jadi ada salah satu program kita, berarti nggak hanya IPPNU ya, saya bergandengan tangan sama PC Ibnu Kabupaten Tegal.
kita ada satu program yang namanya itu pelatihan dari mulai desain grafis, terus editing video, sama satunya apa ya, saya lupa, fotografi kalau nggak salah. Iya. Jadi kita ada pelatihan yang memang lebih ke ranahnya dunia digitalisasi nih. Apa tujuannya, untuk apa itu pelatihan itu? Tujuannya yang pertama mesti untuk kayak kita memperkenalkan dong IPNI PPNU di Kabupaten Tegal khususnya. Wis kenal aja, masa perlu dikenalkan lagi? Perlu dong. Tetap terus berarti. Kalau nggak dikenalkan terus nanti turun gimana dong? Iya, setuju. Jadi kita harus terus memperkenalkan IPNI PPNU di Kabupaten Tegal, karena nggak semua masyarakat, nggak semua kalangan itu paham apa sih IPNI PPNU kayak gitu. Tentunya. Terus kita juga bisa merambah ke ranah yang lain ya Mas, kayak gitu. Mungkin kayak kita kan digitalisasi nih, mungkin mengolah media sosial dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Kita bisa masuk di situ nih, memperkenalkan IPNI PPNU. Tapi kan gak hanya di bidang Jarkominfo saja nih. Kita bisa mengenalkan di bidang agama, mungkin dakwahnya, mungkin kita bisa mengenalkan terkait bidang organisasinya ataupun bidang kaderisasinya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri salah satu jalan itu ya Jarkominfo di bidang apapun kayak gitu sih Mas. Keren. Mau lanjut pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa? Minum dulu boleh? Oh boleh diminum. Tak batiri minum. Minum dulu. Sing jelas minumannya paling sedap kan aku toknya. Soalnya ada endorse dari Ibu Muslimat. Ya Allah, Bu Hajah Aziza. Kemarin podcast di sini, terus saya aku minta endorse kelas. Mantap Ibu. Ini terkait dengan setengah periode. Terobosan apa nih yang sudah sampean Mbak Sangit lakukan di pengurusan sampean? Terutama kan mungkin menjadi pembanding antara pengurus tahun lalu dan sebelumnya. Terobosan yang sekiranya bisa berdampak lebih di pengurusan sampean ini. Yang pertama, kalau misalkan ngomongin kita terobosan ya alhamdulillah per hari ini saya terbantu oleh Jarkominfo Pak. Karena apa? Jarkominfo hari ini itu bisa membantu semua bidang. Tadi yang disampaikan sama Arkanita Zahra itu benar, membantu semua bidang memperkenalkan masing-masing programnya. Jadi saya itu terbantu banget sama Jarkominfo. Ya saya bukannya merendahkan Jarkominfo sebelumnya ya, tapi alhamdulillah per hari ini tuh luar biasa. Komunikasi memang total dipegang oleh Jarkominfo. Iya, luar biasa. Larinya luar biasa banget. Terus selain itu alhamdulillah kemarin juga kita sudah mengadakan yang namanya Latin Latpel. Latin Latpel itu juga salah satu jadi kadernya kita yang akan menginstrukturi dan menjadi pelatih di masing-masing pengkaderan di ranting ataupun PAC. Itu kan salah satu pondasi awal kita nih Pak. Jadi 1 tahun nanti yang akan datang kita itu pengurus PC fokus sama program kerja, dan yang nanti fokus sama PAC ranting itu dari tim instruktur pelatih. Kayak gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah kita sudah membuat sistem seperti itu, kita tata gimana caranya biar bisa tahun selanjutnya itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Gitu ya? Iya, alhamdulillah. Keren. Terus selanjutnya terkait dengan cara pengurus sekarang itu rekrutmen anggota baru, itu ada modelnya model lama atau ada cara-cara baru yang disuguhkan oleh pengurus sekarang? Rekrutmen apa Pak ini? Ya rekrutmen kader baik dari tingkatan ranting, tingkatan PAC, itu gimana? Kalau aku sering matur sama teman-teman ranting ataupun ya sekedar sharing time sama temen ya, kadang ya anak stikip lagi. Anak stikip juga ataupun anak ranting ataupun siapa ya yang aku kenal, kadang Mbak gimana sih Mbak kalau rekrut anak-anak? Aku kadang bingung nih, nggak ada generasinya, masa aku jadi ketua lagi gitu. Kadang yang aku sarankan tuh gini, kamu coba dihitung berapa temen yang aktif hari ini. Setelah katakanlah ada 10. Lah 10 anak ini kamu, yang saya tanamkan itu 1, jangan berharap untuk banyak dulu. Kalau banyak nggak punya kualitas percuma. Itu menurutku. Sedikit tapi punya kapasitas, punya kualitas. Punya branding sendiri, punya aura lah. Nggak apa-apa Pak, daripada banyak
cuma gudeg percuma. Iya, nyesek-nyesek kita kan ya. Iya, menurut aku kayak saran gini. Katakanlah kita punya anggota 10 ya. Lah 10 itu coba yang namanya desa itu kan luas. Coba yang satu anak itu gandeng 2 anak saja. 2 anak saja cukup. Tapi yang loyal gitu ya. Iya, yang loyal. Lah 2 anak itu silahkan kalian kader sendiri-sendiri. Contoh, aku jenengan Mbak Zara. Kita gandeng 2 anak kan nih. Ya. Lah saya gandeng 2 anak. Saya ngader 2 anak ini. Kue tayamupan dijak dolan terus, dijak kegiatan terus. Itu salah satu cara saya matur ke teman-teman. Gitu. Soalnya selain kita harus kuantitasnya banyak, kualitas juga harus dilihat juga, harus dipertimbangkan juga. Gitu Pak. Ya, siap. Berarti modulnya piramid gitu ya. Iya dong. Tahu melu ML. Tahu melu. Enggak gitu Pak. Enggak gitu. Aku itu memang ya aku maturi sama anak-anak PK ya kayak gitu. Karena yang hari ini memang jadi PR kita ya itu PK sih, PK pimpinan komisariat. Karena ya selain kita terbentur oleh online juga yang namanya PK itu kan pasti naik kelas. Iya. Itu di bawahnya kadang nggak minat gitu. Jadi yang aku kasih saran itu pasti kayak gitu. Coba Nduk, kita bertahap 2 dulu. Kalau nggak 1 dulu. Biasanya nek misalkan dijak ataupun di kader kita, misalkan calorok kayak dijak dolan terus. Nek ora dijak dolan, dijak diskusi terus, nek ora dijak diskusi, dijak acara terus. Kok misalkan kita minta tolong, yuk melu makat rutinan yuk, masih ana rasa ora kepenak. Iya. Iya ya, aku wis dijak dolan terus. Wis dine Ora jojo, kepenak. Iya, kayak aku kan ya. Licik berarti ya. Licik. Ya gitu, itu kan salah satu cara. Iya. Cara pintar. Bagus ya. Cara pintar, Mas. Betul. Kondisi terkait dengan tadi kan Jarkominfo berkaitan dengan media ya. Iya. Iya. Sosial ataupun jejaring media terutama di Kabupaten Tegal, Iya. di ranting PAC itu gimana sekarang? Aktif semua atau ada beberapa yang memang sama sekali belum terjamak di media? Kalau saya lihat dari selama saya megang Jarkominfo nih ya Mas, itu kayaknya banyak banget ranting-ranting nih yang sudah mulai media sosialnya bangkit. Saya sering melihat pribadi sendiri di Selawi juga kayak gitu. Mulai bangkit media sosialnya, baik itu Facebook maupun IG kayak gitu. Terlihat dari kita banyak banget, sampai kadang mungkin kita kewalahan ya dari teman-teman Jarkominfo. Misal banyak yang banget yang nge-tag kayak gitu, minta repost. Iya, kayak itu gitu. yang minta repost itu. Kadang ada yang, Mbak kok nggak di repost kayak gitu, Mbak saya nge-tag kok nggak repost kayak gitu. Karena memang saking banyaknya kayak gitu, banyak banyak ranting-rantingnya muncul kayak gitu. Jam ini itu yang saya pantau itu Bumi Jawa itu lagi update terus. Iya, lagi banter banget Keramat. Keramat gimana? Kalau memang banyak sih ya Mas, kita lebih melihat ada yang mungkin lagi naik-naiknya, lagi turun kayak gitu, banyak kayak gitu. Tapi mungkin kalau jam ini banyak kemajuan lah, yang mungkin dulunya belum punya media sosial, bagaimana cara mereka meng-up kegiatan-kegiatan mereka di ranting, sekarang itu sudah mulai bangkit kayak gitu. Iya. Mas Angit, selaku ketua boleh dong minta ajakannya untuk subscribe channel ini, channel podcast Abal-Abal. Monggo. Oke, teman-teman, nih. Iya. Salah satu kreativitas, aku seneng banget jujur pas di WA sama ketua Mas Sukron, salah satu senior kita juga ya. Di WA bahwasannya, Mbak, ayo ke podcast kayak gitu. Yuk. Alhamdulillah akhirnya giliran saya. Ayo teman-teman, ini salah satu kreativitas PAC GP Ansor Kecamatan Tarup. Podcast, walaupun podcastnya abal-abal, tapi tentunya kita bisa sharing time kayak gini, kita bisa tukar pikir. Pak Soleh juga tahu kondisi PC sekarang, dan kita juga tahu semuanya kondisi. Tahu. Iya kayak gitu. Jadi kita saling tukar pikir. Ayo kita bareng-bareng subscribe dan like, share podcast abal-abal. Mantap, luar biasa. Barangkali nih nanti rekan dan rekanita juga diundang loh. Ya, Oke, operatornya sudah melambaikan tangan, berarti harus lari ke pertanyaan terakhir terkait dengan motivasinya Mbak Zahra bergabung di IPPNU itu apa? Kalau motivasi sendiri ya, tadi dari awal
saya sudah sampaikan belum ada minat nih di PPNU. Tapi kalau sekarang motivasi saya lebih ke kayak cari pengalaman, Mas. Karena saya ingat banget pesannya dari Bu Haja Umi Azizah, Bupati kita, bahwasanya kita tidak boleh mensia-siakan nih masa muda kita. Kesempatan, Iya, iya. tidak boleh mensia-siakan masa muda kita karena masa muda itu tidak akan datang 2 kali. Betul Gitu. sekali. Jadi saya lebih memanfaatkan kayak gitu, memanfaatkan buat pengalaman saya, buat upgrade diri saya dan mencari pengalaman yang lain kayak gitu, Mas. Gitu ya, intinya Iya jangan dong. mensia-siakan waktu yang ada. Selagi Siap. muda kita bergerak. Iya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Siap, Mbak Dwi Sangita, motivasinya apa nih yang bisa di-sharingkan kepada pelajar itu di Kabupaten Tegal? Yang pertama, kalau motivasi ya, kita kan di lingkungan NU tentunya satu kita dapat barokahnya dari para masayih yang telah mendoakan kita, dan tentunya teman-teman juga selain mencari barokahnya juga tentunya satu ilmu, teman-teman. Harus ada ilmu yang kita dapat ketika kita mengikuti organisasi kayak gitu. benar. Jadi ilmu itu bisa jadikan bekal teman-teman untuk bisa merambah ke jenjang selanjutnya, ataupun jadi pegangan untuk teman-teman menjadi sosok yang lebih dewasa, ataupun untuk menjadi pegangan teman-teman saat nanti lah. Pasti teman-teman akan membutuhkan sebuah ilmu dalam organisasi juga. Seperti itu. Intinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Iya, Oke, langsung closing statement Mbak Sangita terakhir. Closing statement dari Ya. saya, tetap semangat. Ingat COVID itu masih ada, dan jangan karena COVID kita berhenti, tapi tetap produktif dan tetap eksis, tetap aktif. Jadilah rekanita cantik. Asik, itu cantiknya itu terakhir. Iya, Bang, seperti itu. Iya, closing Mbak Zahra juga harus closing ini Mbak Zahra. Kalau saya dari pribadi ya, lebih kita tetap semangat. Jalan ke depan itu banyak kerikil kayak gitu. Jangan sampai hanya karena kerikil kita itu kesandung dan gak mau bangkit. Kayak gitu, Mas Cilik Soleh. krikil ngono ya. Jadi lebih semangat, apapun rintangan yang di depan pasti kita bisa lewatin. Dan pasti dari rintangan itu kita dapat hikmahnya. Nah, Jadi tetap semangat, tetap ber-IPPNU. Buat yang belum IPPNU, coba kita ayo bangkit bareng-bareng, kita ikut IPPNU. Kayak gitu. Iya, Paling siap. gitu, Mas. Dua closing statement yang sangat luar biasa. Ini saya tangkap semuanya ya. Podcast abal-abal, tapi hari ini kita harus closing, Oh, iya. harus tutup. Siap. Semoga nanti ke depan kita bisa duduk lagi di sini. Iya, siap, ditunggu, Pak. Tunggu antrian. Oke, sahabat dan rekan Nita semuanya, khususnya di Kabupaten Tegal, podcast hari ini harus kita akhiri bersama 2 rekan Nita cantik dari pengurus cabang Kabupaten Tegal. Semoga kita bisa jumpa lagi. Amin. Podcast abal-abal. Abal-abal moran, sing penting Jose jomblo. Ganti yo.